kita akan masuk kepada segmen ketiga. Ini bagaimana kalau calon pengusaha startup mengajukan proposal segala macam. Tapi ini menarik nih Pak Edi, karena udah banyak pertanyaan nih ya. Ini pertanyaannya sama nih. Ya, saya bacakan saja dari pertanyaannya. Pak Rizan ini bertanya, Pak Edi, saya ingin bertanya langkah apa yang harus saya lakukan, harus dilakukan oleh saya dan tim sebagai orang yang membuat sebuah produk dari problem user. Nah, tim saya beberapa bulan lalu mengikuti semacam inkubasi yang dari non-FC, tetapi tim saya gagal masuk ke inkubasi tersebut. Apakah ada cara lain untuk mendapatkan pendanaan tanpa angel investor maksudnya kali ini ya? Mungkin bisa memberikan contoh harus masuk ke FC mana? Terima kasih. Nah, ini sedikit keterangan dari beliau. Tim saya masih dalam tahap mendevelop sebuah produk dan belum pernah mendapatkan pendanaan apapun. Oke. Jadi idealnya memang lazimnya ya. Lazimnya itu em, ada dua cara. Satu adalah mendapatkan angel investor supaya ada bisa beroperasi, bisa meluncurkan produk sampai akhirnya ada revenue untuk menarik minat dari venture capital dan lainnya. Itu standar ya. Yang kedua memang ya seperti yang tadi dibilang ya bahwa ikut program inkubator, akselerator, apapun itu program judulnya ya. Nah, kenapa? Karena di situ bisa dapat grant, bisa Hmm. dapat grant money gitu ya. Hmm. Baik itu dari perusahaan atau apa. Jadi ikut kompetisi itulah, pitching competition, hackathon, inkubator, program-program venture building dan sebagainya itu biasanya di akhirnya itu adalah bentuknya adalah grant ya. Nah, Hmm. itu juga bagus menurut saya gitu ya. Dan itu uh, harus dieksplor terus untuk bisa mendapatkan uh, grant. Nah, yang ketiga mungkin yang agak sedikit sulit adalah ya memang harus ini apa namanya berkolaborasi gitu. Jadi memang kalau memang uh, terutama tuh B2B memungkinkan. Jadi memang kalau misalnya produknya itu menyasar B2B atau B2B2C, ya mungkin menggandeng salah satu perusahaan besar dan berusaha menjadi vendor dulu gitu. Nah, jadi vendor sebuah perusahaan besar, misalnya Astra butuh inovasi, datang ke Astra gitu. Saya punya inovasi nih gitu. Boleh nggak kita jadi vendor dulu untuk setahun gitu ya. Setelah itu saya akan berusaha mencari klien lain gitu ya. Jadi uh, there is no shame in starting a business dengan konsep vendor dulu. Baru setelah itu uh, apa open market gitu ya, mencari dari orang yang datang ke mereka langsung gitu. Tapi ya itu banyak jalan menuju roba, harus sedikit kreatif aja. Nah, Oke. kalau kalau boleh kasih tips nih Pak ya, Pak Edi ya, eh untuk jadi vendor, apa sih sebetulnya mungkin bukan vendor ya, tapi dari angel investor atau venture capitalist ya Pak, apa sih yang dipertimbangkan oleh angel investor, venture capitalist sebelum dia ngasih dananya? Apakah dia lihat, oh dia udah jadi vendor nih, udah punya pengalaman, oke deh saya kasih, atau kembali lihat foundernya, atau ada yang lain Pak, supaya mereka tuh dapat mungkin ini tips yang perlu dibagi juga nih kepada para kayak Pak Rizan ini dan mungkin para calon founder yang lain. Supaya mereka punya clue gitu, yang dilihat tuh apa sih gitu. Ya, ya, ya. Eh, Kalian kan teman-teman kalau develop sebuah produk kan adanya namanya MVP, Most Viable Product. Ya, ini Hmm. prototype lah gitu ya. Dan prototype ini harus jual ke pasar gitu ya. Nggak usah mikir profit dulu lah gitu. Profit datangnya mungkin tahun kelima dan seterusnya gitu. Tapi di awal itu harus ada prototype yang bisa jualan di pasar. Ya. Nah, kalau saya tergantung bisnis modelnya, itu penting, uh, sorry, tergantung sektornya, terpenting bisnis modelnya. Nah, mungkin kalau Pak Budi ngajarin di kelas gitu, contohnya kan ada berapa bisnis model banyak. Bisnis model itu apa sih? Bisnis model itu cara sebuah bisnis mendapatkan revenue dan ujungnya profit. Nah, contohnya ya saya sebut beberapa aja ya. Subscription. Hmm. Subscription itu adalah sebuah bisnis model. Contohnya Netflix. Saya bayar Netflix 170.000 per bulan. 149, Pak. Apa? 149 saya baru Oh, bayar. kok saya lebih mahal ya? Kok saya 170.000 ya? Oh. Tapi kan kita kita langganan subscribe ke Netflix.
Mau Ya, nontonnya satu TV show atau movie, mau nontonnya 100, 1000 atau bahkan nol, bayarnya kan sama. Sama seperti kita offline lah, ke gym lah, punya membership gym misalnya. Mau dipakai, mau nggak dipakai, ya tetap kita harus bayar per bulan gitu atau per tahun gitu kan. Itu subscription model. Ya. Yang kedua adalah commission model. Jadi mempertemukan penjual dan pembeli seperti Tokped dan sebagainya. Shopee itu kan mempertemukan pelapak dan pembeli, terus ambil komisi di tengahnya. Yang ketiga, contoh aja adalah freemium. premium. Free di awal, tapi kalau mau lebih harus berbayar, gitu kan. Itu kan bisnis model yang saat ini digandrungi di dunia startups dan teknologi. Contoh yang paling mungkin terkenal dari freemium adalah yang kita pakai saat ini, ya, yaitu adalah Zoom. Boom. Ya. Zoom itu gratis untuk 40 menit gitu Ya. kan. Tapi harus bayar kalau mau lebih. Dan ternyata dia sukses dengan konsep freemium ini gitu kan. Spotify juga konsep freemium. YouTube kan juga ada ya freemiumnya yang gratis sama yang berlangganan gitu. Tapi itu bisnis model. Nah, jadi saran saya untuk para founders dan calon startups adalah mungkin problemnya bukan di produknya saja. Mungkin tantangannya bukan hanya develop produknya, tapi develop bisnis modelnya. Apakah betul kalian harus pakai freemium atau malah seharusnya pakai subscription atau malah seharusnya pakai apa namanya commission basis atau malah konsepnya misalnya pakai Google. Google itu kan sebenarnya gratis, tapi dia dapat uang dari advertising contohnya gitu kan. Ya. Nah, itu kan sebuah bisnis model juga. Nah, jadi tolong dipikirin sedalam-dalamnya bisnis model kalian cara mendapatkan revenue. Saya dan tim kalau melototin dan ketemu startup, itu saya benar-benar kita melototin bisnis model kalian. How are you getting your revenue? Dan apakah revenue-nya itu sticky atau tidak? Itu. Karena eh, saya bisa argumen saya adalah subscription itu relatif sticky. Karena orang kalau udah bayar ya Ya. ya, dia biasanya nggak akan berhenti di tengah jalan gitu. Terutama untuk B2B. B2B itu biasanya sticky dengan subscription. Freemium itu cocok mungkin untuk B2C dan beberapa B2B gitu ya. Tapi kalau kita punya restoran, masa kita mau pakai freemium? Makan sepuas-puasnya 30 menit gitu ya. Setelah itu baru bayar gitu. Makanan apa setelah menit ke 31 harus bayar pesanannya kan nggak bisa begitu juga gitu. Tapi seringkali saya temuin startup itu salah bukan karena produknya, tapi karena bisnis modelnya. Oke, Pak. Ini ada juga pertanyaan dari Pak Saiful, Pak. Ini agak-agak mirip, tapi ini izin bertanya, apakah eksponensial transaksi menjadi pertimbangan utama bagi investor? Kedua, Pak, kami saat ini fasenya pre-seed. Mohon arahan kita mohon arahan kita ingin mengembangkan market kami dan membutuhkan dukungan FC. Bagaimana kita mulai bisa bertemu FC? Yes. Ya, PC. ya, ini mungkin visi ya. Oke, oke. em, Eksponensial transaksi iya, tapi mungkin itu kan butuh waktu ya. Maksudnya kita juga nggak mengharapkan di tahun pertama terus kalian tiba-tiba eh, apa transaksinya menjadi growth-nya eksponensial tidak linear gitu ya. Kalau kita mungkin lihat di tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, kalian udah seharusnya top 5 in your sector lah gitu. Kalau kalian belum masuk top 10, top 5, top 3 dalam progressionnya, berarti kalian belum terlalu agresif gitu ya. Jadi uh, pertimbangan utama iya, tapi tidak langsung. Jadi ini butuh waktu. Apalagi yang saat ini ya masih di tahap fase pre-seed, kita nggak mengharapkan. Kalau Pak Saiful masih pre-seed, udah menjadi punya exponential transaction ya itu mungkin perlu kesabaran aja gitu ya. Nah bagi kalian yang perlu dukungan visi, ya bisa aja. Cuman saran saya selalu adalah pertama cari angel dulu, mungkin cukup untuk setahun gitu ya operasional, baru setelah itu mencari apa namanya visi. Nah ada cara bertemu gimana ya mohon maaf ya memang nggak bisa lain adalah ya harus banyak networking, ngobrol dengan sesama startup. Tapi jangan ngobrol sama startup yang sama-sama di pre-seed. Ngobrolnya sama yang startup yang udah di series A, series B. Berguru lah sama mereka. Kalian dulu dapat
investmentnya bagaimana, kenalin dong ke kita gitu dan sebagainya gitu. Jadi jangan langsung berharap ketemu visinya, mungkin berharapnya ketemu bertahap gitu, bertemu other startup, akademik apa segala macam menuju ke visi. Dan ada banyak event kok, saya tulis di chat ya. Ada beberapa event dan segala macam yang kalian bisa subscribe mungkin di LinkedIn atau di apa namanya uh, Instagram dan sebagainya gitu ya. Banyak kok apa namanya event-event yang kalian bisa follow, oh, ada di situ ya.